Ya, selepas JDT umumkan merekrut Jordi Amat, Daniel Ting, serta tahun depan kemungkinan akan merekrut Dion Cole. Satu lagi ada juga player import yang masih dirahasiakan yang akan didatangkan oleh Johor Darul Ta'zim. Ada satu lagi player yang akan datang ke Johor Darul Ta'zim. Ada juga rekod seputar JDT yang kembali cetak rekod, ditambah dengan peningkatkan nilai dari JDT itu sendiri selepas adanya bursa transfer. Detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Saya Jutama, orang Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia, khususnya Johor Darul Ta'zim. Selamat datang di JJS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Aku mau ucapkan terima kasih dahulu ya buat semuanya, buat teman-temanku dari Indonesia ataupun teman-temanku dari Malaysia, karena subscriber JJS sekarang sudah capai 50.000 subscriber. Jadi buat semuanya yang nonton video ini yang belum subscribe, boleh bantu lagi ya agar segera menuju ke 100.000. Aku tak tahu itu bakal terjadi atau tidak ya. Semoga cepat terjadi ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini masih seputar Johor Darul Ta'zim ya. Ini juga cukup ramai di media sukan Malaysia. Ini kaitannya dengan player yang akan datang ke Johor Darul Ta'zim ya. Hehehe. Kita tahu lah ya, yang tadi sudah aku sebutkan di awal, ada Jordi Amat, Daniel Ting, kemudian Dion Cole yang kemungkinan akan direkrut musim depan, ditambah satu player yang memang masih dirahasiakan. Nah, ternyata akan ada player lagi teman-teman. Ini adalah player yang sudah cukup punya nama di Malaysia, yaitu player naturalisasi, yaitu Liridon Krasniki ya. Kalau dari akun Malaysia Football League, Liridon bakal sertai klub baharu ya. Madon sah tinggalkan klub India yaitu Odisha FC selepas tempo pinjaman sudah tamat klub baharu. Madon pun sudah bagiin klub barunya di story. Nah, nanti sebelum ada klub baru ya, otomatis kan ini karena Liridon kan setahu aku ini player pinjaman dari JDT ya, otomatis balik ke JDT. Nah, kalau JDT tak mau pakai atau belum mau pakai dulu ya, otomatis dipinjamkan kembali, karena kita tahu Liridon ini pernah dipinjamkan juga bersama Sarian Abimanyu di Australia, kemudian akhirnya di Odisha India, dan sudah diumumkan dari akunnya Odisha bahwa Madon ini tidak akan memperkuat Odisha lagi ya. Ini diperkuat misalnya di artikelnya dari makanbola.com ya, Liridon Krasniki sah kembali ke pangkuan JDT ya, karena memang ini adalah player pinjaman. Kemudian ada juga dari hametro.com ya, Halap 7 Liridon jadi tanda tanya. Ini sebenarnya menjadi tanda tanya karena memang kita tahu Liridon ya memposting di Instastory ya, kalau aku tak silap. Di sini yang cukup buat jadi pertanyaan ya, di situ next destination club 22, 23, nomor 1 emot love dengan warna kuning, nomor 2 emot love dengan warna merah, dan 3 tanda tanya. Nah, apakah ini dikaitkan dengan warna jersey klub yang akan dituju oleh Liridon Krasniki? Ya, kita tunggu saja nanti ya. Apakah nanti bakal bermain kembali di Liga Super Malaysia ya atau tidak? Tapi kita tahu memang nampaknya ini Liridon bukan skema yang diinginkan oleh Benjamin Mora ataupun Tunku Mahkota Johor di Johor Darul Ta'zim ya. Kita tunggu saja nanti apa yang bakal berlaku terkait Madon ya ataupun Liridon Krasniki ini, pemain tengah yang secara postur ini macam kayak player belakang ya, memang sangat punya postur yang cukup tinggi dan berotot lah macam itu. Nah, itu terkait Liridon Krasniki. Nah, ini selanjutnya rekod yang dicetak oleh JDT ya. Kita tahu semalam JDT gagal menang ya. Aku sebenarnya tak tonton perlawanan tersebut ya, karena tonton perlawanan timnas U19 ya, karena berbarengan. Jadi aku tak tonton ya, cuman lihat sekilas saja selepas selesai perlawanan, dan ternyata JDT ini ditahan imbang oleh Melaka United ya, di mana Melaka ini menyamakan kedudukan ya. Sebelumnya JDT mencetak satu jaringan melalui Leandro Velasquez ya. Golnya ini cukup spektakuler dan berkelas ya, tapi akhirnya berhasil disamakan. Dan yang kerugian juga ini adalah kalau tak salah nih
Beksen da Silva mengalami kecederaan, dan aku tak tahu apakah ini parah atau tidak ya. Tapi dengan apa yang dimiliki oleh JDT ya untuk recovery, seharusnya ini tak jadi soal. Harusnya Beksen selepas ini cepat recovery dan bisa bermain lagi, karena Beksen ini sangat dibutuhkan JDT ya, khususnya untuk Liga Juara-Juara Asia yang akan berlaku bulan Agustus, ditambah juga untuk campaign Liga ataupun Piala FA dan juga Piala Malaysia ya. Karena ya Beksen ini sekarang pencetak gol terbanyak dan saingannya dengan Kayon dari Selangor ya. Jadi kalau misalnya Beksen absen beberapa perlawanan liga nih, ada potensi akan disalip lagi oleh Kayon. Nah, apa yang kaitannya dengan rekor yang diciptakan oleh JDT selepas semalam ya? Walaupun memang gagal mendapatkan 3 mata ya. Oh ya, di perlawanan tersebut aku tengok cukup banyak penyokong yang hadir ya, penyokong dari Melaka di Stadion Hang Jebat, dan memang Melaka kalau dari hasil ini cukup tampil impresif ya dengan fighting spiritnya, dan memang beberapa player yang ada perbedaan yang signifikan lah dibandingkan apa yang ditunjukkan Melaka United musim sebelum ini. Nah, rekor yang dicetak oleh Johor Darul Ta'zim ya selepas tidak kalah semalam adalah longest unbeaten away run ya. Jadi 40 laga away JDT ini belum pernah kalah. Ini berarti semenjak bulan Maret 2018-19. Berarti sekarang udah 4 tahun lebih ya. Jadi selama perlawanan away di Liga Malaysia, JDT belum pernah tewas, teman-teman. Inilah rekor yang kembali diciptakan oleh Johor Darul Ta'zim. Nah, kita tunggu ya, karena sebenarnya kalau kita tengok di liga ya, selisihnya ini JDT tidak terlalu banyak ya, dengan peringkat kedua Negeri Sembilan yang cukup fenomenal musim ini ya. Itu terpaut 3 mata, kemudian di bawahnya ada Sabah ya dengan 19 mata. Jadi yang menariknya ini memang JDT masih punya keunggulan laga ya. Tetapi kalau berbanding Sabah sama ya. Kalau dengan Negeri Sembilan kelebihan 2 perlawanan sudah 11. Nah, Negeri Sembilan akan bertemu dengan Sabah nanti malam, tepatnya jam 8 waktu Malaysia, 8.15 kalau aku tak silap. Di Indonesia kemungkinan jam 7 ya. Jadi ini ada kesempatan antara Sabah ataupun Negeri Sembilan untuk memperkecil jarak dengan Johor Darul Ta'zim. Nah, kalau ditanya aku siapa kira-kira yang ya, kalau aku sih pengennya Sabah ya kembali berjaya kalau gue ya meraih 3 mata lah. Sebenarnya kan Sabah punya potensi kemarin yang sayang sekali memang hanya bermain imbang dengan Selangor FC, dan itu golnya dicetak oleh Sadil. Jadi kalau misalnya Sabah nanti malam bisa boleh memenangkan perlawanan dengan Negeri Sembilan yang tentu saja akan sukar ya, kita sambil nonton nanti Sadil, itu akan membuat kesempatan menempel JDT ini makin ketat lah untuk perlawanan Liga Super musim ini. Nah, itu hal yang menarik yang terjadi di Liga Super Malaysia sampai pekan ke-11 ya. Walaupun JDT baru bermain 9, Sabah juga bermain di 9 kali. Kita tengok nanti hasilnya seperti apa. Nah, selanjutnya ini juga efek dari transfer Jordi Amat, kemudian Daniel Ting, serta nama-nama Daniel Ting ya, khususnya 2 nama ini membuat menambah ya, memaksimalkan bahwa JDT ini kekal sebagai skuad paling bernilai. Ini didasarkan dari Barian.com. JDT kekal skuad paling bernilai ya. Juara Liga Super 8 kali berturut-turut, JDT kekal sebagai skuad paling bernilai tinggi dalam Liga Super musim ini dengan harga pasaran mencetak sebanyak 7,79 juta pound atau 41,5 juta ringgit Malaysia. Coba ya, aku cek dulu ini ada berapa ya kalau dirupiahkan ya. 41,5 juta 41,5 juta ringgit. Itu ada berarti 141 miliar ya, ini kalau kita silap ya. Jadi ada pasaran JDT ini 141 miliar cuy. Ya, ini aku tak salah ya, 141 miliar. Itu angka yang sangat fantastik ya, sangat besar. Dan kemudian nomor 2-nya adalah juara Piala Malaysia 33 kali yaitu Selangor ya, dengan
dalam Liga Super ini dengan nilai pasaran pemain mereka dianggarkan 3,41 juta pound atau 18,1 juta ya. Kalau 18,1 juta itu berarti setara 61 miliar lebih. Ya, jadi cukup jauh ya, 141 dengan 61 ya, tidak ada setengahnya malahan ya. Mungkin 18,1. Iya. Tidak ada setengahnya ya. 61 atau 6, iya 61 benar. Ya, kurang lebih seperti itulah nilainya ya. Jadi kalau JDT ini ada di angka 41,5 juta ringgit, sedangkan Selangor ini ada di angka 18,1 juta ringgit Malaysia. Nah, ini menarik ya, dan tentu saja terkait ini akan ditambah lagi kalau misalnya nanti JDT sudah resmi mengumumkan player baru yang akan datang dari impor, serta apabila memang Deon Kools ini jadi join dengan Johor Darul Ta'zim. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini ya. Kalau ada kesalahan aku mohon maaf ya. Sia-sia semuanya. Terima kasih yang udah menonton, terima kasih yang udah subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terus support channel Jalan-Jalan Sepak Bola. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.